Kisah kambing Kiai Idris Kamali yang keramat. Alkisah, seorang warga tak dikenal telah mencuri seekor kambing. Kambingnya gemuk dan ia bernafsu mencurinya. Setelah berhasil mencuri, kambing tersebut dimasak. Namun anehnya, setelah direbus berjam-jam, daging kambing tersebut tak kunjung matang. Warna merah dan darah di daging masih terlihat jelas. Bahkan sampai air dalam panci hampir habis tetap tidak matang. Akhirnya ia mencari tahu apa sebabnya. Kemudian ada orang yang bercerita bahwa kambing itu milik Kiai Idris Kamali. Sontak, si pencuri gelagapan, lalu ia sowan ke beliau di Tebuireng dan meminta maaf. Tak jarang pula, kambing-kambing Kiai Idris membuat sebuah gerombolan lalu jalan-jalan. Bukan hanya keluar desa tapi lintas kota. Para alumni pondok kerap menjumpai kambing Kiai Idris di Pare dan Kediri. Setelah ditelusuri, ternyata kawanan biri-biri itu naik kereta yang terkadang memang berhenti di depan pondok. Kalau sudah sampai luar kota, para alumni biasanya mengembakikan kambing itu kepada Kiai Idris. "Kiai, kambingnya main-main sampai luar kota ini," seloroh seseorang yang mengantarkan. "Biarin saja, mungkin kambing-kambing saya itu sedang mencari pasangannya untuk dikawin," jawab Kiai Idris santai. Tak hanya itu, jamak didengar pula kisah tentang kekeramatan kambing Kiai Idris Kamali lainnya. Di antaranya, dialami oleh para penjual sayur mayur di Pasar Cukir. Suatu ketika, seperti biasa kambing besar-besar itu dilepas begitu saja dan main ke pasar. Sesampainya di pasar, kambing-kambing itu memakan sayuran yang dijual dengan semaunya sendiri. Seorang pedagang tidak terima, ia marah dan mencaci maki kambing tersebut. Sedangkan ada pedagang lain yang membiarkan sayur mayurnya dimakan kambing Kiai Idris. Ajaibnya, pedagang yang tak terima itu seharian penuh dagangannya tidak laku terjual. Utuh seperti yang ia bawa dari sawah. Sedangkan pedagang satunya yang memberi makan kambing Kiai Idris dengan sayur mayur yang didagangnya mengalami keuntungan berlipat ganda. Dagangannya banyak dibeli orang dan habis. Setelah kejadian ini, para penjual di Pasar Cukir senantiasa mempersilakan kambing-kambing Kiai Idris makan dagangannya karena dipercaya membawa berkah. Untuk merawat kambing-kambingnya, beberapa santri diamanati membeli makanan khusus dan disimpan di tempat khusus pula. Menjelang sore, santri-santri junior sangat senang jika memandikan kambing-kambing tersebut di kali depan pondok. Melihat banyak santri yang memandikan, Kiai Idris senantiasa menyediakan kue dan jajanan bagi mereka. Beliau juga menyiapkan rokok, terbuat dari daun kawung, bagi yang sudah berumur sebagai imbalan terima kasih beliau. Kiai Haji Mustafa Mukhtar Brebes adalah salah satu santri yang ditugaskan merawat kambing Kiai Idris Kamali. Beliau bercerita bahwa suatu ketika setelah duhur, kambing betina milik Kiai Idris beranak. Bukan hanya satu ekor, namun anaknya 3 ekor sekaligus. Dengan senang, ia lapor ke Kiai Idris. "Kiai, kambingnya lahiran 3 ekor. Kok cuma 3, 4 gitu?" Timpal Kiai Idris spontan. Si santri heran, lahiran 3 sekaligus saja sudah ajaib. Kiai Idris malah minta 4 ekor. Dan subhanallah, selepas salat asyar, kambing tersebut melahirkan lagi 1 ekor. Jadi jumlahnya 4, persis apa yang dikehendaki gurunya itu. Meski banyak memelihara kambing, Kiai Idris tidak pernah pelit kepada santrinya. Jika ada kitab yang khatam dikaji, beliau memerintahkan untuk menyembelih kambingnya. Atau jika ada kambing beliau yang tertabrak di jalan raya dan hampir mati, maka dengan segera beliau memerintahkan untuk menyembelihnya. Dagingnya disantap bersama-sama para santri. Jika sudah begini, para santri sangat senang, mereka menyebutnya dengan istilah mayoran. Dalam sejarahnya, Kiai Idris Kamali lahir di Makkah pada 1887 dan wafat di Kempek Cirebon pada 1987. Ayahnya Kiai Kamali adalah putra Kiai Abdul Jalil Kedongdong Cirebon. Beliau hanya memiliki seorang putra dari pernikahannya dengan Nyai Azah Hashim, Gus Abdul Haq. Dari dedikasi keilmuan dan keikhlasan spiritual inilah banyak murid-murid menantu Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari ini yang menjadi ulama besar dan para tokoh nasional. Di antara tokoh yang pernah ngaji sorogan ke beliau adalah Kiai Talah Hasan, almarhum Kiai Ali Mustafa Yakub, Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Said Akil Siraj, Jamaluddin Miri, Kiai Abdul Hayy M. Naim, dan sebagainya. Kisah karomah Kiai Idris Kamali tak pernah kehabisan uang. Salah satu kisah orang saleh ada pada diri Kiai Idris Kamali.
Kiai Idris adalah salah satu santri terpilih yang masuk dalam kelas musyawarah. Sebuah kelas khusus yang santrinya dipilih oleh Kiai Hashim Asy'ari. Tidak semua santri bisa masuk ke kelas ini. Kelas ini hanya dihuni 20 santri. Hanya santri yang memiliki potensi kecerdasan, kepemimpinan dan keluhuran budi yang masuk ke dalam kelas ini. Kelak di kemudian hari para santri kelas ini menjadi pendiri pesantren baru di berbagai kota di Jawa. Selain Kiai Idris Kamali, beberapa nama lain yang mengisi kelas ini antara lain Kiai Cutlori, pendiri asrama pelajar Islam, Tegal Rejo Magelang, Pondok Pesantren Ploso Kediri, Pondok Pesantren Blokagung. Sepeninggal Kiai Hashim pada tahun 1947, Kiai Idris mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di pesantren Tebu Ireng. Kecerdasannya dalam penguasaan ilmu agama membuat beliau jagoan ilmu gramatika bahasa Arab syarah Ibnu Aqil, mantik, dan lain-lain. Ia pun dinikahkan dengan putri Kiai Hashim yaitu Asah. Tahun 1930-an istri Kiai Idris meninggal dunia. Kiai Idris hingga akhir hayatnya memilih tidak menikah lagi, meski memiliki tampang yang ganteng dan atletis. Sepeninggal istrinya, ia memilih tinggal di kamar sebelah masjid ukuran 4x5 meter. Kiai Idris kalau mengajar di Tebu Ireng lebih memilih mengajar di masjid ketimbang di ruangan kelas yang disediakan yayasan. Kelas yang diasuh Kiai Idris adalah kelas santri pilihan. Para santri dites dulu, yang lulus tes seluruh biaya di pondok akan ditanggung beliau. Kata Solahuddin Wahid, pimpinan pondok pesantren Tebu Ireng. Tidak heran muridnya tidak banyak. Di antara murid Kiai Idris adalah Kiai Tolha Hasan yang kelak di kemudian hari menjadi Menteri Agama RI. Kiai Idris ini sangat tersohor di Jombang sebagai orang yang welas asih dan suka menolong sesama. Tidak pernah ada orang yang datang ke rumahnya yang tak dibantu. Kiai Idris suka membantu orang baik memberi atau meminjami uang, ujar Gus Solah. Setiap ada yang datang dan minta bantuan uang, Kiai Idris selalu mengambil uang dari balik kasur. Suatu hari, Kiai Idris meminta Tolha Hasan membersihkan kamarnya. Lantaran didorong rasa penasaran yang tinggi, Tolha berusaha mencari tahu seberapa banyak uang yang disimpan Kiai Idris di balik kasur. Betapa kagetnya Kiai Tolha, karena di balik kasur itu tidak ada serupiah pun uang. Tidak ada uang, dan Kiai Idris belum mengenal rekening bank. Kesimpulan Kiai Tolha, kalau Kiai Idris butuh uang selalu ada, ujar Gus Solah.